Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita mengucap syukur bersama-sama, kita boleh kembali berkumpul di rumah Tuhan Gereja Tiberias pada siang hari ini. Kita boleh mengucap syukur buat kebaikan, buat anugerah, buat nafas kehidupan yang baru setiap pagi dalam hidup kita. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau datang menyembah, kita mau datang memuji Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Kita mau teduhkan hati, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kesempatan siang hari ini kami boleh berkumpul para umat Tuhan di tempat ini. Kami yang ada di rumah, dimanapun kami berada, kuasa-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Berkati setiap umat Tuhan yang hadir pada sesi siang hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami duduk berdiri, Roh Kudus-Mu yang jamah setiap hati kami yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami pulang dari tempat ini, kami bawa damai, kami bawa berkat, kami bawa sukacita yang baru yang kami bawakan di tengah-tengah keluarga kami, suami, istri, anak-anak kami, kedua orang tua, pekerjaan, studi kami. Satu hal kami percaya, kami bersyukur, kami bangga punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan bahwa penyertaan begitu sempurna, rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami ya Bapa. Kami siap memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Di tempat ini nama Tuhan Yesus yang semakin besar dimuliakan. Di tempat ini nama Tuhan Yesus yang semakin besar diagungkan. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, diagungkan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Kami yang hadir di tempat ini, kami yang sakit, kami bawa pulang kesembuhan. Kami yang berbeban berat, kami terima kelegaan. Hidup kami, keluarga kami pasti dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Juga sebentar kami diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus. Kau suci kuduskan, layakan setiap kami. Kami mau raih kuasa, kami meraih mujizat Tuhan. Dalam janji firman-Mu, kami yang punya minyak anggur kami tidak akan pernah dirusakkan di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami yang melayani-Mu pada kesempatan siang hari ini, berikan kami kesatuan hati dalam melayani-Mu Tuhan. Sembunyikan kami di belakang kemuliaan salib-Mu. Nama Tuhan yang semakin besar dipermuliakan, ditinggikan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, topang doa bagi gembala sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, sepanjang hari ini dimanapun berada melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, bersama dengan keluarga besar aman dalam lindungan kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mau tabiskan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Umat Tuhan yang siap memuji, menyembah Yesus, biji mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau dalam roh dan kebenaran pada siang hari ini Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga Tuhan. Kami sembah, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari Gereja Tiberias, dengan iman angkat suara kita. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama Tiberias. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, ibadahnya. Mari sekali lagi, mari panggil Dia Bapa. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
ucapan syukur kami itu kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadahnya. Mari kita mau sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran pada siang hari ini. Angkat tangan kita, katakan, ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, ku sembahkan kami, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Mari lebih lagi gereja Tiberias. Oh, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan iman kita buat Tuhan pada siang hari. Sembah Dia, ku sembahkan. Kau pandang siap ketulusan hati kami yang hadir di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan. Kami mau sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Mari biar musik memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami datang bawa kerendahan hati kami pada siang hari itu. Kami mau sembah Kau dalam roh dan kebenaran Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami serahkan hidup kami, tubuh kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari gereja Tiberias, bebaskan roh-Mu Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama. Mari sekali lagi gereja Tiberias dengan imanmu. Ku sembahkan. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan di tempat ini yang di rumah. Kita mau sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Mari senangkan hatinya dengan pujian penyembahan saudara dan saya pada siang hari. Ku serahkan hidupku kepada. Amin, haleluya. Untuk kemuliaan nama. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling mulia buat Tuhan. Ku sembahkan Tuhan. Mari bebaskan rohmu, sembah Dia. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu. Amin.
syukur bagimu Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu pada siang hari ini bawa sembah syukur kami kepadamu Tuhan. Ini hidup kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Kau begitu mengasihi kami, Kau begitu mencintai setiap kami Tuhan. Dengan apakah kami balas kasih-Mu yang begitu besar, kecuali kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kau yang pakai setiap kami Tuhan. Mari setiap yang hadir di tempat ini, yang di depan ini, yang ada di rumah, naikkan doamu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat, Yesus namanya. Kami bersyukur kepadamu. Glory, glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Mari gereja Tiberias di tempat ini, yang di rumah angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Engkau kudus Tuhan Yesus. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Mari lebih lagi gereja Tiberias, angkat tangan kita. Haleluya, amin. Haleluya. Engkau kudus, Kau layak terima pujian. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Kita boleh kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama. Mari sekali lagi gereja Tiberias katakan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan di atas kepala kita yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ini semua ucapan syukur kami Tuhan. Engkau kudus, Kau yang layak terima pujian, hormat, syukur kami. Kami yakin dan percaya saat nama-Mu disenangkan, dimuliakan, Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Mujizat-Mu, kuasa-Mu ternyata jadi nyata di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lebih dalam lagi mau bersuka cita, bersorak-sorai, meninggikan, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami berdoa bersyukur umat Tuhan yang siap lebih lagi bersuka cita. Biji mata Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita kita kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakangmu umat Tuhan. Kasih senyum terbaik untuk kanan kiri depan belakangmu. Katakan selamat beribadah. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus memberkati setiap. Mari kita bersyukur sama-sama siang hari. Kita puji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang bersuka cita kasih tepuk tangan di atas kepalamu sama-sama umat Tuhan. Dengan hati bersyukur kita puji nama Tuhan sama-sama umat Tuhan. Kita katakan ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan pada kanan kirimu, bila hatimu seperti hatiku, Engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tinggi tangan kita bersama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi sama-sama kita puji nama Tuhan. Angkat syukur banget suaramu sama-sama umat Tuhan. Kembali katakan ku tak pandang dari suku mana, asal kau. Kita berdiri sama-sama di atas firman-Nya. Sampai katakan pada kanan kirimu, bila hatimu seperti hatiku, saudariku. Mari yang bersuka cita lambaikan tinggi tangan semua. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Boleh lebih dahsyat lagi siang hari ini. Katakan dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Di dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Boleh kasih tepuk tangan sama-sama di atas kepala kita buat Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang berkata bagi setiap kita, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka setiap umat Tuhan, setiap kita yang bersuka cita bagi nama Tuhan Yesus, siang hari ini siap-siap terima kesembuhan, mujizat, bahkan berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan sediakan bagi setiap kita yang percaya. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat bagi Yesus Kristus. Go! Di dalam Yesus, haleluya. Tuju kanan di depan belakangmu, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga
Raja segala raja. Dialah Raja. Kasih tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama. Umat pilihan Tuhan, angkat suaramu, kita katakan, mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari umat pemenang, angkat suaramu, katakan, mari kita sembah umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi bahwa sekaranglah waktunya. Amin. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Kita melangkah bersama-sama. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Lebih dahsyat dari awal angkat pujian ini, umat pemenang, katakan, mari kita sembah. Angkat suaramu, mari pilih. Dengarlah panggilan Tuhan bagi setiap kita. Bahkan firman kebaikannya digenapi bagi setiap kita. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Mari umat paling tepat, katakan, bukan bagi, nyatakan kemuliaan Tuhan dengan pujian ini sama-sama. Nyatakan kebesaran-Nya Tuhan Yesus. Sampai setiap lutut berteru, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Boleh lebih keras yang hari ini buat Tuhan Yesus. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan, nyatakan kedahsyatannya Tuhan Yesus yang nyata dalam setiap hidup kita. Sampai setiap lutut berteru, kita mau nyatakan dengan bangga, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi di media, bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Raja.
atas segala raja. Kasih kemuliaan, tepuk tangan lebih lagi di atas kepala kita sama-sama umat Tuhan. Seberapa banyak yang bangga punya Tuhan Yesus yang dahsyat luar biasa. Lambaikan tinggi tangan kita sama-sama buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi umat Tuhan siang hari ini. Silakan duduk kembali setiap Jumat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan. Mari sama-sama umat Tuhan, sebelum kita mau diberkati lebih lagi di siang hari yang indah ini, kita mau saksikan terlebih dahulu video highlight khotbah Gembala Sidang kita terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Hidup Menuruti Perkataan Allah. Jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena kekayaan yang kita miliki. Tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup. Kristus mengorbankan dirinya supaya kita hidup. Artinya hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Mata dan hati kita selalu tertuju kepada Tuhan. Bukan hanya pada berkat-Nya saja ya, tetapi pada Tuhan pribadi, Tuhan Yesus pribadi. Mengarahkan pandangan kita, hati serta pikiran kita hanya kepada Tuhan adalah dengan belajar dan hidup di dalam firman-Nya selalu. Maka kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang terbaik. Kita setia selalu kepada Tuhan sebagai hamba. Kesetiaan adalah aspek penting dalam kehidupan beriman. Sebab kesetiaan adalah hal yang Tuhan cari dari kita. Karena orang yang setia adalah orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan. Bagi orang yang hidup menuruti firman Tuhan, tujuan utama adalah menyenangkan hati Tuhan. Sebab fokus hidup kita bukan lagi untuk hal-hal duniawi, tetapi kepada yang di sorga. Mari kita selalu belajar dan berusaha mengasihi dan menyenangkan hati Tuhan, untuk kita bisa masuk dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terpuji nama Tuhan Yesus. Untuk video selengkapnya dari khotbah Gembala Sidang Ibu Pendeta Darniati Pariaji dapat Bapak Saudara saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Mari sama-sama umat Tuhan siang hari ini, sebelum kita mau diberkati kebenaran firman Tuhan, kita mau dengar, kita mau terima suara gembala yang ditulis oleh Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saya akan bacakan suara gembala bagi seluruh jemaat Tuhan di siang hari ini. Suara Gembala untuk edisi Minggu 8 September 2024 dengan tema Semuanya Milik Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Cepat atau lambat suatu hari nanti setiap orang akan menghadap pengadilan terakhir di alam roh. Itu sebabnya kita mau selalu berjaga-jaga, senantiasa hidup dalam pertobatan dan tidak jatuh di dalam dosa. Agar suatu hari kelak kami semua diundang pesta di sorga, selama hidup di bumi seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Promo yang kedua, semuanya milik Tuhan. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari semuanya milik Tuhan. Yang pertama, hidup dan mati kita adalah milik Tuhan. Maka hiduplah melakukan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Roma 14 ayat 8 dan 1 Korintus 10 ayat 31. Setiap kita adalah milik Kristus. Hidup dan mati kita milik Tuhan. Setiap perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan kepada Sang Pemilik, yaitu Allah. Untuk itu, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan apa yang Allah mau kita lakukan. Dalam segala hal yang kita kerjakan, hendaknya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. 2. Sebagai milik Tuhan, kita harus menjauhi yang Allah tidak ingin kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat 11 dan Roma 1 ayat 6 dan 7. Sebagai milik Tuhan, hendaknya kita sadar bahwa apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kehendak Allah dan tidak melakukan apa yang tidak berkenan kepadanya. Kita dipanggil, dipilih, serta dijadikan menjadi orang-orang Kristus atau man of God. Kita sudah dibeli dengan harga yang lunas oleh darah Yesus dan kita dijadikan orang-orang kudus. Untuk itu, biarlah hidup kita selalu mewarisi cara hidup Yesus. Sebagai milik Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bertindak, berkata, dan berpikir seperti Yesus. Pikiran kita, pikiran Yesus.
berkata dan berpikir kudus seperti Tuhan Yesus. Galatia 2 ayat 20. 3, yang kita punyai sekarang ini semuanya adalah milik Tuhan. Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Tuhanlah yang mempunyai seisi dunia ini. Tuhan yang menciptakan dan dialah yang berdaulat atasnya. Kita harus menyadari bahwa kita hanyalah penata layanan yang diberi mandat untuk mengelola bumi dan isinya. Bumi ini dan isinya milik Tuhan, bukan milik kita. Pemahaman ini akan membuat kita hidup dengan cara yang berbeda-beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau. Tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih tepuk tangan sama-sama kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Dengan suara gembala kita untuk minggu ini kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita yang sama-sama mendengarkannya, sama-sama menerimanya di siang hari ini. Mari umat Tuhan, kita mau siapkan hati kita sama-sama untuk kita diberkati lebih lagi lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Satukan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Tutup mata kita di hadapan Tuhan Yesus. Sikapkan hati kita dalam sikap menyembah Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Betapa hati kami limpah dengan syukur bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena kasih, anugerah, kebaikan Tuhan yang nyata bagi setiap hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami boleh merasakan ada hadirat Tuhan saat kami datang menyembah nama Tuhan Yesus. Kami boleh sungguh merasakan ada sukacita sorga hadir bersama dengan setiap kami di tengah-tengah kami saat kami datang memuji nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, setiap pujian, setiap sembah syukur kami sungguh boleh berkenan bagi nama Tuhan. Di tempat ini, bila hanya nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan, hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Dan sebentar Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk Tuhan Yesus ubahkan, Tuhan Yesus bentuk, bahkan Tuhan Yesus berkati lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan dari mimbar yang kudus ini, sungguh kami percaya semuanya adalah isi hati Tuhan, kehendaknya Tuhan yang mau Tuhan Yesus sampaikan bagi setiap kami. Kami buka hati kami, yang mau siapkan diri kami untuk kami diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama di siang hari ini umat Tuhan kita mau katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan sama-sama buat Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu lah kekuatan bagi setiap kami, dan firman-Mu lah terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu berkata-kata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Setiap langkah ku percaya, firman-Mu berkata-kata besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kembali sama-sama. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah percaya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Sebab tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, sumber perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari jemaat Tuhan saja sambil tutup matamu sama-sama umat Tuhan. Dengan sayapmu di tengah badai hidup, ku tak menyerah,
berlindung. Bagiku pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari lebih lagi siang hari ini umat Tuhan, sambil tutup mata kita sama-sama dari hatimu. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Kau kekuatan dan pelindung. Benar Tuhan Yesus, bagiku pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau kami nantikan dalam hidup kami. Kau ku nantikan, Kau kami nantikan Tuhan. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Manfaatkan kesempatan waktu yang Tuhan kasih buat setiap kita. Sebelum kita diberkati firman Tuhan, mari datang menyembah, memuji, bersyukur. Haleluya, haleluya. Ku sembah. Bagi setiap kami, bila terus hadiratmu dinyatakan bagi kami. Kami mau naikkan syukur kami lebih lagi. Kami mau sembahkan. Sebab kami percaya pertolongan kami hanya datang daripada-Mu. Pengharapan kami hanya ada di dalam-Mu. Dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Tutup matamu umat Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dengan iman-Mu.
pertolongan, peganglah tanganku, sebab Engkaulah harapan kami Tuhan Yesus. Dalam angkat tangan kita dua, ku pandang wajah-Mu, sebab yang kami tahu pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kami dua-dua, kami percaya pertolongan kami datang daripada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Peganglah tanganku, jangan lepas, sebab Kau harapan kami, Kaulah harapan dalam hidupku, dalam hidupku. Mari lebih lagi sama-sama. Sambil makin berdiri umat Tuhan, angkat tinggi kedua tanganmu, pandang wajah Tuhan, buka hatimu, sambut firman Tuhan sama-sama. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Oh harapan, mari sekali lagi angkat tinggi tanganmu, pandang wajahnya, pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam, Kaulah harapan kami Tuhan, Kaulah harapan dalam, sambil angkat tangan kita doa-doa umat Tuhan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bersama-sama tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan di siang hari ini, Tuhan yang sudah hantarkan kami datang. Kami sudah menikmati hadirat-Mu di dalam pujian penyembahan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan hadir melawat kami. Dan ketika Tuhan hadir, maka segala pergumulan kami akan menjadi ringan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang dahsyat, Allah yang besar kuasanya, di mana bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya di hadirat-Mu akan terjadi pemulihan, kelepasan, kekuatan baru mengalir untuk setiap kami. Dan kesembuhan-Mu Tuhan Yesus menjadi hak bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Terima kasih Bapa siang hari ini. Kuasai tempat ini dengan kemuliaan-Mu, segala roh intimidasi, segala roh jahat yang berusaha mengganggu, dipatahkan dalam nama Yesus. Kami perintahkan pergi jauh dari tempat ini. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan saja yang menyelimuti kami. Terima kasih ya Bapa. Berbicaralah buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Lebih mantap lagi, Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Siap diberkati, amin. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Korintus 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 21 sampai 31. 1 Korintus pasal 1 21 sampai 31. Kita baca bergantian. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya,
maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Terus. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. 26. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Terus. Supaya jangan ada seorang manusia pun memegahkan diri di hadapan Allah. 30. Bersama-sama terakhir. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah hendaklah, haleluya. Yang setuju katakan amin dulu. Puji Tuhan. Siang hari ini saya akan berbicara tentang dalam Yesus ada kekuatan dan hikmat. Saudaraku, kita mengucap syukur karena kasih Tuhan menerima kita apa adanya kita. Katakan amin dulu. Tuhan menerima kita apa adanya. Ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak katakan begini dulu, begitu dulu baru boleh datang. Tidak, saudaraku. Apa adanya kita, Tuhan menyambut kita. Ingat kisah ketika Tuhan memberikan satu perumpamaan tentang anak yang terhilang. Anak terhilang ini sudah membawa harta kekayaan bapaknya, memfoya-foyakan hidupnya begitu glamor, saudaraku, menghabiskan kekayaan orang tuanya. Dan Alkitab berkata pada akhirnya habis uang dia. Karena dia foya-foyakan, dia tidak bekerja untuk mencari penghasilan. Dia hanya menghabiskan apa yang orang tuanya berikan. Dan ketika habis uangnya, dia mau kerja di peternakan babi, saudaraku. Bahkan karena saking laparnya minta makan dari makanan babi, tidak dikasih. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, ini hidup benar-benar di bawah titik nol nih, saudaraku. Dari orang yang melejit tiba-tiba jatuh di titik nol. Tetapi di dalam keadaan dia yang terpuruk, dia teringat bahwa di rumah bapaknya, karyawan bapaknya semua sejahtera. Semuanya makan. Sehingga dia berpikir, oh mungkin sekalipun saya pulang tidak dianggap anak karena saya sudah jahat kepada orang tua, ya setidaknya saya bisa diterima jadi karyawan lah. Supaya saya bisa makan. Akhirnya dia jalan pulang. Walaupun saya percaya ketika dia jalan pulang ada dilema, ada peperangan di sini, saudaraku. Ada yang mengatakan, udah pulang, bapak kamu terima kamu. Atau ngapain kamu pulang? Pasti ditolak, pasti orang rumah marah sama kamu. Tetapi di dalam peperangan, di dalam batin dia tetap melangkah. Pelan-pelan mungkin sambil menahan lapar, menahan rasa malu. Tiba-tiba dari kejauhan Alkitab yang berkata, ayahnya melihat dia. Katakan melihat dia. Ternyata ayahnya setiap hari ada di depan pintu rumah. Melihat kalau anaknya pulang. Dan ketika anaknya pulang dari jauh dia lihat ayahnya ini berlari, saudaraku. Dan ketika berjumpa dengan anaknya, Alkitab berkata, dipeluk anaknya. Bukannya kemudian bapaknya berkata, I told you. Udah aku bilang kan. Ngeyel sih. Anak durhaka. Enggak. Ayahnya dikatakan memeluk dia, mencium dia, dan kemudian memberikan jubah yang indah. Percayalah saudaraku, itu gambaran Bapa kita di surga. Dia selalu menantikan kita datang bertobat kembali kepadanya. Katakan amin. Dan ketika kita mau kembali, dia langsung datang untuk menjemput Bapak Ibu dan saya. Dalam keadaan kotor sekalipun kita penuh dengan dosa, dia peluk dengan kasihnya. Sehingga kita dibersihkan oleh darah Yesus. Kita diberikan jubah kemuliaan, gambaran kita diangkat menjadi anak. Nah itu kalau kita datang sama Tuhan, saudara. Tapi lihat bagaimana pandangan dunia tentang kita. Ayat ke-27. Ayat 27 ya. Sampai 28. Saya bacakan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia. Katakan bodoh bagi dunia. Itu pertama ya. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat.
dan apa yang lemah bagi dunia. Katakan lemah bagi dunia. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kedua, ketiga, dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia. Ini yang ketiga, saudaraku, tidak terpandang, hina bagi dunia. Dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini kontradiksi. Allah versus dunia. Ternyata cara pandang dunia sangat berbeda dengan cara pandang Allah. Apa yang tidak dipandang dunia, apa yang ditolak dunia, itu ternyata yang dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang dunia. Jadi kalau siang hari ini mungkin Bapak Ibu engkau merasa hidupmu kecil, engkau tidak memiliki kemampuan apapun, engkau merasa tidak berdaya. Saya mau katakan saudaraku, itu cara pandangmu tentang dirimu. Tapi saya mau katakan Tuhan sanggup memilih engkau semua. Mengapa Tuhan memakai orang yang tidak dianggap oleh dunia, saudaraku, untuk dipakai Tuhan? Kalau kita lihat jawabannya pada ayat yang ke-29. Coba buka ayat 29. Ayat 29 sama-sama kita baca yuk. 2, 1. Supaya jangan ada seorang manusia pun, ternyata ini, supaya jangan seorang manusia pun, Tuhan katakan. Artinya Tuhan tidak mau ada satu manusia yang hidupnya dalam kesombongan. Katakan amin, saudaraku. Karena Tuhan benci kesombongan. Orang ketika dia dalam posisi sombong, dia sadar atau tidak, dia sedang menjadi seteru atau lawannya Tuhan. Nah pertanyaannya, siapa kita sehingga kita berani menjadi lawannya Tuhan? Kita bukan siapa-siapa, saudaraku. Habis hidup kita kalau kita mempertahankan kesombongan kita untuk berhadapan dengan Tuhan. Jadi ternyata orang-orang yang tidak dianggap oleh dunia itu yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu baca Alkitab kita ya, itu sebagian besar tokoh-tokoh di Alkitab, itu sebagian besar orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang tidak dianggap. Tuhan Yesus memulai muridnya, 12 murid. Tukang ikan, saudaraku, sebagian besar. Betul tidak? Ya. Nelayan, Bapak Ibu. Ada nggak ahli teologi? Hah? Di zaman itu ada nggak? Banyak, saudaraku. Ahli Taurat. Ya. Orang-orang Saduki, orang-orang Farisi. Ini orang-orang ternama. Di dalam agama orang Yahudi. Ini orang-orang yang berpendidikan. Belajar ilmu teologi tingkat yang luar biasa tinggi. Hidup mereka puluhan tahun belajar firman. Jadi seharusnya ya, mereka inilah orang-orang yang layak dipilih Yesus untuk ikut jadi murid. Karena mereka sudah belajar firman. Dan harusnya ketika Yesus firman yang hidup datang di depan mereka, mereka connect dengan Yesus. Harusnya. Tapi ternyata bukan mereka yang dipilih Tuhan. Bayangkan, Tuhan tidak pilih orang-orang yang dikategorikan orang cerdas, orang pandai, orang berpendidikan ini, saudaraku. Justru Tuhan pakai orang-orang yang tidak ternama, orang-orang yang tidak terkenal, orang-orang biasa. Ternyata mereka dipakai Tuhan mengguncangkan dunia. Berkat pelayanan mereka, Indonesia mengenal firman. Katakan amin. Amin, saudaraku. Betul. Berkat pelayanan para murid Yesus inilah firman sampai ke Indonesia. Saat ini di negara India ada ratusan juta orang Kristen di India. Nah, dari mana itu orang Kristen? Ternyata begini. Salah satu murid Yesus yang bernama Thomas. Bapak Ibu tahu apa kesalahan Thomas? Masih ingat? Ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus kan menampakkan diri kepada murid-murid, tapi Thomas tidak ada di situ, betul tidak? Dan kemudian para murid berkata gini, "Hei Thomas, sayang kamu tidak di sini. Tadi Yesus datang. Dia sudah bangkit dari mati." Thomas berkata apa? "Sebelum kucucukkan jariku di lubang tangannya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Itu dia. Jadi Thomas ini tipe orang Kristen kebanyakan. Apa itu? Lihat dulu baru Sementara kalau iman apa? Percaya dulu baru lihat
Siapa yang mau lihat mujizat? Halo, lambaikan tangannya. Percaya dulu Yesus sanggup, maka kau akan melihat mujizat hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jangan datang ke tempat ini mau lihat dulu baru percaya. Jangan, katakan amin. Percaya dulu baru mujizat akan terjadi menyertaimu, saudaraku. Padahal Thomas ikut Tuhan Yesus 3 tahun loh. Benar nggak? Tuhan Yesus bangkitkan orang mati, Thomas ada di situ. Tuhan Yesus melipat gandakan roti dengan ikan buat 15.000 orang, Thomas ada di situ. Bahkan dari tangan Thomas juga terjadi pelipat gandaan. Roti yang sebesar ini di tangan Thomas, dia bagi-bagikan ke ratusan orang, ke ribuan orang, tapi dia heran rotinya nggak habis-habis. Bahkan yang luar biasa dia lihat ada sisa 12 bakul. Thomas di situ. Ketika orang buta disembuhkan Yesus, Thomas ada di situ. Ketika orang lumpuh berjumpa Yesus, Thomas ada di situ. Ketika 10 penyakit kusta berjumpa Yesus, 10-10-nya sembuh, Thomas di situ. Bilang amin, Bapak Ibu. Tapi ketika dia mendengar kabar Yesus bangkit, dia bilang apa? Sekali-kali aku tidak akan percaya kalau belum kucucukkan. Nih, ini sebenarnya keras juga perkataan Petrus ya. Sebelum ku masukkan tanganku, jariku ke lubang tangan Yesus. Tapi Tuhan baik, katakan Tuhan baik. Karena Tuhan tahu kapasitas murid imannya beda-beda. Sama di tempat ini kita walaupun beda-beda iman kita, tapi Tuhan sayang kita semua. Katakan amin. Apakah Yesus buang Thomas? Tidak, saudaraku. Thomas tidak pernah salah pilih orang. Tuhan Yesus tidak pernah salah pilih orang, katakan amin. Walaupun Tuhan Yesus tahu Thomas akan tidak percaya akan mujizat, tapi Tuhan tetap pilih. Tapi yang luar biasa, Tuhan pulihkan Thomas. Yesus datang kemudian menjumpai Thomas dan berkata begini, Thomas, cucukkan sekarang jarimu di dalam lubang tanganku. Oh, saya percaya, saudaraku. Langsung berlutut itu Thomas minta ampun sama Tuhan. Amin, saudaraku. Dia langsung percaya, dia langsung berkata apa? Ya Tuhanku, ya Allahku. Ah, itu dia. Thomas yang tidak percaya ini, setelah peristiwa Pantekosta, pencurahan Roh Kudus, para murid menerima kuasa dari surga, dia pelayanannya ke India, saudaraku. Dia jadi misionaris Tuhan ke India. Jadi kalau ada ratusan juta Kristen sekarang di sana, itu karena jasanya Thomas. Dan Bapak Ibu mau tahu Thomas bagaimana akhir hidupnya? Dia mati ditombak, saudaraku. Dia mati di India ditombak, Bapak Ibu. Jadi martirnya Tuhan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa orang-orang yang biasa, tapi setelah di tangan Tuhan menjadi orang-orang yang mengguncangkan dunia, menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya, itu kalau kita di tangan Tuhan. Orang-orang yang biasa ini di tangan Tuhan ajaib semua. Semuanya berhasil kecuali Yudas. Itu. Karena dia tidak mau bertobat, itu pilihan dia sendiri, bukan salahnya Tuhan Yesus. Tetapi orang yang mau dipimpin oleh Tuhan, sekalipun pernah gagal, sekalipun merasa tidak punya kapasitas, merasa tidak punya kemampuan, tapi kalau ada roh Tuhan di dalam kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Jadi saudaraku, ternyata tujuannya adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Satu hal yang harus kita pahami, Tuhan benci kesombongan, Bapak Ibu. Coba kita buka yuk, Yesaya 14. Yesaya pasal 14 ayat 12 sampai 14. Yesaya pasal 14, 12 sampai 14. Kita baca bergantian. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13 yang keras. 14 bersama-sama. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Terus coba Bapak Ibu perhatikan, pernah mendengar khotbah tentang ayat ini? Ini tentang siapa ayat ini? Ada yang tahu? Siapa? Betul. Ini tentang Lucifer, saudaraku. Walaupun kata Lucifer itu tidak ada di Alkitab, ya. Kalau dalam bahasa Ibraninya
itu namanya Helel. Helel itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu bintang timur atau putra fajar. Itulah Lucifer. Lucifer ini makhluk yang sangat indah, ciptaan Tuhan. Alkitab berkata, dia dengan Tuhan beda tipis, beti saudaraku. Dia itu penuh kemuliaan. Tapi ternyata sombong. Dia lupa daratan. Seindah-indahnya dia itu tetap ciptaan. Benar nggak? Tuhan sang pencipta. Dosanya Lucifer apa? Lihat pada ayat ke-13. Firman berkata begini, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu. Jadi dosanya Lucifer itu di dalam hatinya dia berkata, dalam pikiran dia. Aku hendak, katakan aku hendak. Jadi dia punya keinginan. Aku ingin, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14 nih Bapak Ibu. Ini ayat ini sangat terang benderang menjelaskan niat dari Lucifer. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak menyamai yang maha tinggi. Nah ini dia mau sama dengan Tuhan. Dia lupa, dia itu ciptaan. Gitu. Jadi dalam kesombongannya, dia punya pikiran, dia mau menyerupai Tuhan. Dia mau sama dengan Tuhan. Inilah mengapa setan, Lucifer dan antek-anteknya marah dengan manusia. Mengapa? Karena begitu Lucifer ini berdosa, dosanya baru di pikiran loh. Belum dilakukan. Kalau manusia dosanya di pikiran terus udah dilakukan bahkan berulang-ulang bahkan bertahun-tahun. Bener gak? Lucifer dosanya masih di sini nih. Dia belum eksekusi loh. Dia kan niatnya ini untuk berontak saudaraku. Untuk kudeta Tuhan. Ambil alih kepemimpinan Tuhan di surga. Dia belum melakukan itu. Baru di pikiran. Di sini kita bisa lihat ya. Tuhan tahu pikiran Bapak Ibu dan saya. Bilang amin. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan tahu loh isi kepala kita. Tuhan tahu. Jadi kalau ada pikiran yang tidak kudus, ada pikiran yang jahat di sini, Tuhan tahu. Jadi Lucifer itu dosanya masih di sini. Itu Alkitab katakan langsung dibuang sama Tuhan. Dilempar dan dia bawa sepertiga malaikat di surga. Saya tidak tahu sepertiga malaikat di surga ini berapa banyaknya. Mungkin bisa miliaran saudaraku. Kalau manusia beda. Begitu dia ingin berdosa, dia lakukan, dikasih kesempatan yang kedua. Apa? Yesus anak Allah datang dalam wujud manusia, mati bagi Bapak Ibu dan saya. Ketika Lucifer dan setan-setan itu jatuh dalam dosa, itu langsung dibuang. Yesus tidak mati buat malaikat, Yesus mati hanya untuk manusia. Katakan amin. Ada pengampunan hanya untuk manusia. Setan tidak ada pengampunan. Lucifer tidak dikasih pengampunan. Itulah sebabnya dia marah sekali sama Bapak Ibu dan saya. Tuh. Neraka yang dikatakan di Alkitab itu Tuhan ciptakan. Itu buat tempatnya Lucifer dan teman-temannya saudaraku. Manusia awalnya diciptakan Tuhan bukan ke situ. Tapi kalau manusia tidak mau taat sama Tuhan, hidup dalam dosa, tidak mau bertobat, nanti di situ bersama Lucifer dan teman-temannya. Jadi neraka itu diciptakan bukan untuk manusia. Bilang amin dulu Bapak Ibu. Bukan buat kita. Buat malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Mereka pasti akan buang di sana. Tetapi manusia yang tidak mau taat sama Tuhan, yang berontak, tidak mau hidup dalam kekudusan, akan di sana dibakar di dalam api yang kekal. Tapi kalau saya lihat mukanya semua, kita akan jadi tetangga di surga. Saya lihat ini. Bilang amin dulu dong yang keras. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Jangan sampai salah tempat, amin. Kalau salah terminal bisa balik lagi saudaraku. Tapi kalau salah tempat surga atau neraka, tidak ada istilah keluar, nggak bisa. Forever, selamanya di sana. Jadi kalau kita di surga, selamanya bersama Yesus. Indahnya dahsyat luar biasa.
Dan mengapa Lucifer marah sekali sama manusia? Karena dulu dia di surga. Amin. Jadi surga itu hanya tempat angan-angan bagi dia sekarang. Tapi surga bagi Bapak Ibu tempat yang pasti bagi kita. Dahsyat saudara. Karena itu jangan tergiur dengan godaan dia. Setan akan merayu manusia untuk berontak kepada Tuhan, melakukan segala macam dosa supaya manusia tidak ke surga. Karena dia tahu dia tidak akan ke sana. Dan dia bekerja sekuat tenaga berusaha menyakiti hati Tuhan. Dengan cara apa? Membawa manusia memberontak kepada Tuhan. Bapak Ibu tahu cara setan berusaha menyakiti hati Tuhan? Tahu? Setan gak bisa nyerang Tuhan langsung. Tapi setan akan berusaha membawa manusia berontak kepada Tuhan supaya Tuhan sakit hati, saudaraku. Karena itu taatlah sama Tuhan. Walaupun saat ini Bapak Ibu, ya, tidak sedikit orang Kristen yang jatuh dalam perangkap setan. Ke gereja rajin, betul. Bahkan mungkin baca firman rajin. Bahkan mungkin ada yang pelayanan. Tetapi kalau dalam masalah, ke dukun tetap pergi, saudaraku. Di sini masih ada? Masih ada yang begitu? Hah? Nggak ada yang ngaku? Saya doa nggak ada di sini. Bilang amin dulu. Kalaupun dulu pernah, buru-buru bertobat. Amin. Betul Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu saya pelayanan di Tiberias, Singapura. Sekarang kayaknya cabangnya sudah tidak ada. Tapi dulu ada. 10 tahun yang lalu tuh saya khotbah di Tiberias, Singapura. Jadi dari Batam saya berapa sesi, kemudian di Singapura 2 atau 3 sesi. Di sesi terakhir saya ingat sekali, seperti masih kemarin kejadiannya. Padahal sudah 10 tahun ini. Ada oma-oma gayanya gaya anak muda, pakai sepatu boot, pakai jeans, nyentrik lah gayanya. Ya, rambutnya bondol dicat, kayak ibu ini. Ya kan? Pokoknya gayanya keren. Terus sehat kelihatan dia, sukacita. Nah, ibu ini bawa putrinya. Oma ini umurnya sekitar 75 menurut saya. Tapi dia bawa putrinya umurnya sekitar 50-an. Tapi rambutnya berantakan. Mukanya pucat dan nunduk, tidak berani lihat saya. Oma ini duduk di situ, di pojok. Nunggu semua antrian kelar didoakan baru dia maju. Dia gandeng anaknya yang perempuan. Kemudian dia bisik, "Pak, tolong doakan anak saya." Dia bilang dia sakit. Sudah periksa keliling dunia dengan dokter-dokter yang hebat. Katanya dari ujung rambut sampai telapak kaki dia sakit, rasanya mau mati. Diperiksa sama dokter, dokter bingung. Dokter bilang, "Ibu sehat, ibu nggak sakit. Tapi anak saya selalu teriak, saya sakit, saya sakit, saya sakit." Akhirnya oma ini bilang, "Anak saya namanya ini Pak." Ternyata salah satu pengusaha wanita terkenal di Indonesia. Orang hebat, saudaraku. Orang kaya. Salah satu wanita sukses dan terkaya di Indonesia. Wanita ini yang rambutnya aut-autan itu. Saya bingung kan, agak ragu saya awalnya. Masa sih? Iya Pak, ini putri saya, pengusaha ini. Oh, masalahnya apa? Saya bilang. Ternyata begini, untuk dia dapat proyek besar yang angkanya fantastis, dia pergi ke Sumatera, dia merekrut 12 dukun, saudaraku. Dalam hati saya, ikut-ikut Tuhan Yesus. 12. Tuhan Yesus 12 murid, ini 12 dukun. Direkrut 12 loh, bukan 1, bukan 2. Dan katanya yang hebat-hebat di Sumatera. Saya nggak tahu Sumatera dari daerah mana aja. Dan semenjak dia dapat proyek itu, dia diserang roh jahat. Para pesaing, pertanyaan saya gini, para pesaingnya tahu nggak kalau dia pakai kuasa perdukunan? Hello, tahu nggak? Tahu lah saudaraku. Orang yang bermain begituan pasti tahu. Pasti tahu. Nah, kita harus paham dalam permainan perdukunan ini di atas langit ada, walaupun yang 12 dukun ini katanya ilmunya sakti, yang lebih sakti dari mereka banyak.
Akhirnya musuh ibu ini cari yang lebih sakti, diserang lah. Dapat dukun lebih sakti, diserang nih ibu ini. Wah, babak belur, makanya dia rasanya mau mati. Memang tujuannya untuk mematikan. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama jiwa ibu ini. Walaupun tubuhnya menderita disiksa setan, tapi jiwanya ditahan sama Tuhan. Akhirnya saya bilang, Bu, ibu kan pelayanan, ibu donatur, ibu hamba Tuhan, kok masih mau ke dukun sih? Ya saya mau dapat proyek besar Pak. Saya bilang, Bu, buat apa ibu punya dunia dan segala isinya, tapi ibu kehilangan nyawa ibu. Walaupun ibu kaya, punya ibu uang 1000 triliun, tapi kalau nggak ke surga buat apa? Benar nggak saudaraku? Halo? Yang setuju dengan saya bilang amin dulu. Buat apa punya uang banyak tapi nggak ke surga? Saya bilang, iya Pak, saya takut mati sekarang Pak. Ketua dukun saya kasih foto di handphone. Dia bilang jangan hapus. Kalau dihapus saya mati katanya. Waduh, diancam dia Bapak Ibu. Ibu harus bertobat. Saya nggak jamin ibu kalau nggak bertobat hari ini besok masih selamat loh. Saya bilang, ibu harus bertobat hari ini. Iya Pak, saya mau bertobat Pak. Saya takut mati Pak. Saya tahu Pak kalau saya mati sekarang saya nggak ke surga. Tuh, dia tahu dia nggak ke surga kalau dia mati. Dia tahu semua uang dia yang triliunan itu nothing, nggak ada gunanya, nggak bisa menolong dia untuk ke Tuhan. Katakan amin saudaraku. Akhirnya saya bilang, yuk ibu bertobat ya, ikuti saya doa. Saya ajak dia berdoa, minta ampun sama Tuhan. Setelah dia bertobat, minta ampun, saya bilang, ibu sekarang sudah dipulihkan, darah Yesus sudah menutup bungkus hidupmu, sekarang hapus foto dukun itu. Wah, saya takut mati Pak, dia bilang. Lah ibu kan udah diampuni Tuhan. Kalau sudah diampuni Tuhan artinya ada darah Yesus. Kalau ada darah Yesus artinya setan tidak berkuasa atas hidupmu lagi. Minta ampun sekarang sama Tuhan. Hapus. Hapus Pak. Ya hapuslah saya bilang. Kemudian dia hapus. Setelah itu saya hitung 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sampai 10 sampai 20 langsung saya bilang, Bu masih hidup kan? Saya bilang. Masih napas Bu? Mulai ketawa dia saudaraku. Artinya setan gak bisa mencabut nyawa dia. Katakan amin Bapak Ibu. Tapi percayalah saudaraku, itu bukan sekalinya saya ketemu orang Kristen deket, katanya dekat sama Tuhan, bahkan pelayanan ke dukun. Ternyata banyak di luar. Pertanyaannya begini, mengapa sampai ada orang Kristen masih mau ke dukun? Ayo, ada yang tahu? Kenapa? Katanya anak Tuhan, katanya Kristen, tapi masih mau mengandalkan kuasa kegelapan. Entah untuk karirnya lah, bisnisnya lah, proyeknya lah, pernikahannya lah, apapun saudaraku. Ternyata begini, kalau kita datang berdoa sama Tuhan dan di dalam hati kita masih ada alternatif yang lain, saya percaya kita akan tergoda. Kayak orang laki-laki nih, mau nembak cewek, saya mau nembak dia. Tapi ternyata di dalam hati dia begini, kalau dia nggak mau sama saya akan nembak yang ini juga. Kalau dia nggak segera jawab, dia nunggu-nunggu, dia lama kasih jawabannya, saya nembak yang ini. Sama orang Kristen, kalau saya doa sama Tuhan, lama dijawabnya, saya datang ke sini, katanya di sini jawabannya cepet, katanya di sini manjur, sakit sembuh, minta proyek dapat proyek, sama Tuhan lama, udah puasa, udah doa, udah jengking nggak dijawab-jawab. Tuh. Tapi kalau engkau dan aku berdoa, di hatimu hanya ada Yesus, tidak ada pilihan lain. Sekali Yesus, engkau akan tetap percaya bahwa Tuhan akan menjawab doamu tepat pada waktunya. Dengan caranya Tuhan, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Walaupun mungkin orang kiri kanan akan berkata, udah pergi ke orang pintar sana. Di situ banyak orang dapat pertolongan, dapat mujizat, doanya dijawab. Saya mau katakan, engkau akan tetap kuat. Tidak, aku tetap Yesus. Tuh saudaraku. Jadi Bapak Ibu, Tuhan benci orang sombong, dan di tempat ini Tuhan mau kita menerima kekuatan Allah dan hikmat Allah. Pada ayat yang terakhir, ayat 24, ayat ke-24 dikatakan demikian. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, katakan aku yang dipanggil. Haleluya. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah apa? Kekuatan Allah dan
Hikmat Allah. Bapak Ibu harus paham. Dengan ayat ini saya berdoa Bapak Ibu akan semakin mengenal Yesus. Bahwa Yesus itu adalah kekuatan Allah. Kalau dia adalah kekuatan Allah dan dia ada di dalammu, maka lihat saudaraku, segala masalah pergumulan yang kau hadapi, ada kekuatan dari surga untuk menopang imanmu, untuk memampukan engkau terobos dan meraih mujizat dan janji-janji Tuhan. Engkau jadi orang yang kuat, imanmu tidak tergoyahkan. Amin. Dalam masalah biasa, semua manusia ada masalah. Siapa di sini yang nggak ada yang masalah? Halo, ada? Ada yang nggak ada pergumulan? Ada? Pendeta turun tangan, artinya pendeta juga ada pergumulan. Tapi sekalipun ada masalah, ada pergumulan, tapi kita punya kekuatan dari surga yang tidak terbatas. Yesus namanya yang hidup di dalammu, sehingga aku akan kuat. Gitu. Dan kemudian bahwa Kristus itu selain kekuatan Allah, dia juga dikatakan hikmat Allah. Ini dahsyat. Hikmat ini berbicara tentang tuntunan. Apa yang harus kita lakukan untuk masa depan. Ini dahsyat saudaraku. Kenapa banyak orang juga pergi ke dukun? Karena mau tahu masa depannya seperti apa. Karena mau tahu pilihan yang benar yang mana. Nah ketika Bapak Ibu ada hikmat Tuhan, maka hikmat ini akan memberikan kau tuntunan memilih sesuai dengan apa yang Tuhan pilih. Jadi tidak ada salah pilihan saudaraku. Amin. Tidak ada penyesalan. Sehingga nanti dalam setiap masalah pergumulanmu engkau akan tahu apa saja yang harus kau lakukan. Bahkan yang luar biasa, kalau engkau memiliki hikmat Tuhan, nanti Bapak Ibu akan dipakai Tuhan menolong orang-orang yang dalam masalah yang sama. Mereka datang kepadamu, engkau berdoa bagi mereka, Tuhan akan berbicara melaluimu untuk orang itu apa yang harus dia lakukan untuk masalahnya, dan orang itu ditolong Tuhan. Amin. Dahsyat ya. Amin Bapak Ibu, ini dahsyat loh. Ada orang udah stres, ada orang udah mau bunuh diri. Tiba-tiba datang berjumpa dengan Bapak Ibu. Kau tanya masalahmu apa? Oke, aku doa ya. Saya nggak tahu masalahmu, jalan keluarnya apa. Tapi kita doa, kita minta pimpinan Tuhan. Ketika kau berdoa, Tuhan berbicara melaluimu. Dan kau sampaikan, Tuhan katakan ini jalan keluarnya. Dan dia katakan, wah puji Tuhan. Itu nggak pernah terlintas dalam pikiran saya. Dan ketika dia lakukan, dia dipulihkan Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Itu hikmat. Tuntunan Tuhan. Ini dahsyat saudaraku. Dunia perlu tuntunan Tuhan. Bapak Ibu perlu tuntunan Tuhan. Tuntunan Tuhan bisa berbicara langsung, bisa memakai Bapak Ibu dan saya bicara kepada orang di luar. Katakan amin. Orang di luar butuh Yesus. Tetanggamu banyak yang butuh Yesus. Keluarga kita banyak yang butuh Yesus. Bilang amin. Dan biarlah mereka melihat Yesus atau berjumpa dengan Yesus melalui kehadiran kita saudaraku. Jadi yuk, mulai siang hari ini sadarlah Bapak Ibu. Di dalam Bapak Ibu ada kekuatan. Ada hikmat Tuhan. Jangan lari ke alternatif. Jangan andalkan yang lain. Andalkan Yesus. Betul. Jangankan mengandalkan perdukunan. Mengandalkan kekuatan sendiri saja. Tuhan bilang itu dosa. Engkau menganggap dirimu hebat, kita mampu, aku bisa. Itu dosa di mata Tuhan. Yang Tuhan mau kita berperilaku seperti anak kecil yang percaya bahwa Bapaknya akan melindungi dia. Amin saudaraku. Bahwa bergantung kepada Bapaknya adalah tempat yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Lihat nanti bagaimana cara Tuhan memulihkan hidupmu. Lihat nanti bagaimana cara Tuhan membela engkau dalam masalah pergumulan yang berat sekalipun yang kau hadapi. Pasti ada pertolongan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan yang terakhir buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapak, di siang hari ini kami sudah diberkati dengan kuasa firman-Mu. Engkau mengingatkan kami Tuhan tentang kekuatan Allah. Tentang hikmat Allah yang adalah pribadi Yesus yang hidup di dalam kami. Sehingga di dalam kami ada kekuatan surga yang begitu besar. Memimpin setiap langkah kami. Sehingga di dalam setiap langkah kami pasti ada kemenangan, pasti ada pertolongan, pasti ada mujizat. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama kita katakan amin. Sama-sama pada siang hari ini kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita raih kuasa, kita raih mujizat Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap kami. Kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus pada siang hari. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah
Saudaraku, ketika Yesus kita mati di atas kayu salib, darah yang keluar dari tubuh Yesus bukan dengan cara yang mudah. Kalau yang cara mudah mungkin transfusi darah, betul tidak? Tapi darah yang keluar dari tubuh Yesus itu dengan cara yang sangat menderita. Saya pernah mempelajari bagaimana Yesus mati. Itu Yesus mati dengan cara brutal, saudaraku. Di tubuh Yesus ada 100 lebih lubang yang mengeluarkan darah. Secara medis, kalau orang keluar darahnya dari tubuhnya lebih dari 50%, mati dia. Di tubuh Bapak Ibu dan saya kurang lebih 5 liter. Makanya kalau ada orang kecelakaan jatuh dari motor, palanya pecah, darahnya lebih dari 2,5 liter keluar, bisa mati di pinggir jalan. Tapi ketika Yesus Bapak Ibu dan saya mati di atas kayu salib, saya percaya yang menetes itu sampai tetes darah terakhir. Yesus mati bukan karena kehabisan darah, tapi Alkitab berkata, karena dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Amin saudaraku. Artinya maut tidak berkuasa pada Yesus. Jadi darah yang Bapak Ibu dan saya nikmati pada siang hari ini kita bisa nikmati karena Yesus sungguh-sungguh menderita di atas kayu salib. Karena itu saudaraku, yuk sama-sama kita belajar menghargai pengorbanan Tuhan. Darah yang kita nikmati ini pengorbanan yang sungguh luar biasa ajaib. Tidak ada manusia yang mau mati bagi kita, katakan amin. Tapi Yesus ambil posisi kita. Kalau Yesus tidak mati di salib, kita yang mati di salib kita masing-masing, saudaraku. Betul, upahnya maut. Tapi kita bersyukur tempat ini, kita diampuni Tuhan. Mari sama-sama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, kami tidak terkapar di rumah sakit, kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Yuk dengan iman katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat, menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri. Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku, atas gereja. Yang kedua, oleh darah dombalah kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kista miom, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darahku normal. Berkati jantungku sempurna. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, kami tolak diabetes, hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa saudaraku, sebutkan sakitmu. Sekali lagi bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana
Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak gagal, pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan, berhasil ratusan kali ganda. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Iman, yakin dan percaya Tuhan hari di tempat ini apapun isi hatimu. Tuhan Yesus telah tanggung di atas kayu salib. Tuhan Yesus berkata semuanya telah selesai. Saudara di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara. Bangkitkan imanmu, datang sama Tuhan. Tubuhmu Yesus sembuhkan kami, darahmu Yesus sempurnakan setiap. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, urapilah minyak ini agar setiap tetes memiliki kuasa yang besar dari surga, menjadi api dari surga untuk menjaga, melindungi, memproteksi anak-anak Tuhan. Dan minyak ini memiliki kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit, menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan dan dosa, dan memberkati setiap usaha pekerjaan anak-anak Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat kita satu di dalam doa. Segala hormat, pujian, kemuliaan kami naikkan hanya kepadamu. Kami sungguh bersyukur punya Allah yang dahsyat, punya Bapa yang baik, punya Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Kami percaya Tuhan adalah kekuatan dan hikmat Allah yang ada di dalam kami, yang memimpin siang malam kehidupan kami. Kekuatan-Mu ini yang memampukan kami untuk terus melangkah dengan iman bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Biarlah dalam hidup kami Tuhan tidak ada alternatif yang lain, tidak ada pilihan yang lain kecuali Yesus. Kami memandang kepada wajah-Mu, kami berserah seluruhnya total hanya kepada kuasa dan pengasihan Tuhan. Di dalam Tuhan pasti ada pertolongan. Terima kasih Tuhan. Hamba doa saat ini Bapak yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Bilur-bilur-Mu bekerja saat ini, detik ini terjadi mujizat kesembuhan dalam nama Yesus. Pulih. Yang sakit jantung, sembuh jantungnya. Yang sakit ginjal, pulih ginjalmu. Tolak benjolan, tolak pisau operasi, tolak segala gangguan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau engkau sakit karena serangan kuasa kegelapan, saat ini serangan itu dipatahkan dalam nama Yesus. Segala roh kiriman itu hancur dalam nama Yesus. Digagalkan rencananya yang jahat dalam nama Yesus. Siapapun yang berusaha mencelakai hidupmu, dijamah Tuhan agar orang itu bertobat. Tuhan lindungi gereja Tiberias termasuk tempat ini penuh kuasa dan kemuliaan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang baru. Kami juga berdoa buat pelayanan Ibu Gembala Sidang kami. Anak cucu menantu mereka terus diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesehatan, umur yang panjang. Terima kasih ya Bapak, kami percaya penyertaan Tuhan luar biasa, melindungi kemanapun kami melangkah. Kami pulang aman bersama Tuhan. Saat ini kami akan pulang dan siap terima berkat dari surga. Angkat kedua tangan kita saudaraku. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang mengasihi dan bangga kepada Tuhan Yesus, mari semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Seindah pelangi ku tahu janji-Mu untuk masa depanku.
kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua dan shalom.